Halo Ibu Kle dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok yang akan membahas pada sesi 6 ini dengan materi penulisan pesan-pesan persuasif dan dasar-dasar korespondensi bisnis. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ade Febrianti Simanulang dengan NIM 1921140011. Lalu ada Lucia Rosalita Etaba dengan NIM 1921140096. Lalu ada Patricia Apriani dengan NIM 1921141116. Ada Yasinta Rianti Jebaut NIM 1921140095. Ada Emmanuel Wahyu dengan NIM 1921141108, dan saya sendiri Margarita Francisca Novita Doni dengan NIM 1921141113. Selanjutnya materi pertama akan dibawakan oleh Lucia Rosalita. Yang pertama ada penulisan pesan-pesan persuasif. Yang pertama ada perencanaan pesan-pesan persuasif. Persuasif itu merupakan suatu usaha mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan secara sederhana. Persuasif efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan dengan cara yang membuat audiens atau pembicara atau pendengar merasa mempunyai pilihan dan membuat mereka setuju. Di dalam suatu organisasi, pesan-pesan persuasif dimaksudkan untuk menjual ide atau gagasan kepada orang lain, memberi saran agar prosedur operasional lebih efisien, mengumpulkan suatu dukungan untuk kegiatan tertentu, dan untuk meminta bantuan dana bagi pembiayaan suatu proyek tertentu. Selain itu, kepentingan internal organisasi, penyampaian pesan-pesan persuasif juga digunakan untuk kepentingan eksternal, misalnya permintaan atau informasi yang bersifat menyenangkan, atau kegiatan untuk mendapatkan dana dan kerjasama. Pesan-pesan persuasif untuk kepentingan eksternal itu merupakan salah satu tugas yang sulit dilakukan. Nah, pesan-pesan persuasif bertujuan untuk mempengaruhi audiens yang cenderung mempertahankan ide atau gagasannya. Perencanaan pesan-pesan persuasif itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada analisis audiens. Penyampaian pesan-pesan bisnis secara persuasif yang terbaik adalah dengan menghubungkan suatu pesan dengan minat dan hasrat audiens. Untuk mengakomodasi perbedaan individual, analisis, dan kemudian susunlah pesan yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Abraham Maslow, yang terkenal dengan teori kebutuhan hierarki atau berjenjang, menyatakan bahwa manusia pada dasarnya memiliki 5 kebutuhan yang berjenjang, mulai dari kebutuhan yang paling dasar sampai pada kebutuhan aktualisasi diri yang ditunjukkan dalam bentuk piramida. Kebutuhan yang paling dasar yaitu fisiologis, berada pada bagian dasar atau pertama, sementara kebutuhan paling tinggi yaitu kebutuhan aktualisasi diri menempati bagian puncak piramida. Seperti yang kita lihat pada tampilan gambar berikut ini, piramida teori kebutuhan hierarki yang dikemukakan oleh Maslow. Yang pertama itu ada fisiologis, yaitu meliputi makanan, minuman, tempat tidur, pakaian, dan lain-lain. Yang kedua itu ada rasa aman, itu meliputi keamanan, keteraturan, stabilitas, dan lain-lain. Yang ketiga ada sosial, meliputi afeksi, relasi, keluarga, dan lain-lain. Yang keempat ada penghargaan, meliputi pencapaian, status, tanggung jawab, reputasi, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu yang paling puncak merupakan aktualisasi diri, meliputi pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain-lain. Yang kedua itu ada pertimbangan perbedaan budaya. Pemahaman terhadap perbedaan budaya yang ada bukan saja akan membantu kita dalam memuaskan kebutuhan audiens, tetapi juga akan membantu bagaimana mereka memandang kita. Cara memberikan persuasi untuk budaya yang berbeda akan berbeda pula. Dan yang ketiga itu ada memilih pendekatan organisasi. Hakikat persuasif adalah meyakinkan audiens atau mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan mereka. Dalam hal ini, kita dapat menggunakan pendekatan tak langsung atau indirect approach dalam menyampaikan pesan-pesan persuasif.
Akan tetapi, jika audiens objektif atau jika tahu bahwa mereka lebih suka mendengar pesan-pesan disampaikan secara segera, pendekatan organisasional yang tepat adalah pendekatan langsung atau direct approach. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, materi mengembangkan pesan-pesan persuasif. Persuasif yang efektif mencakup 4 komponen penting. Yang pertama, ada menetapkan kredibilitas. Kedua, membuat kerangka argumentasi audiens. Ketiga, menghubungkan audiens dengan hal-hal yang logis. Dan terakhir, memperkuat posisi kita dengan menggunakan bahasa yang baik dan tepat. Pertama, ada menetapkan kredibilitas. Nah, salah satu cara untuk menumbuhkan kredibilitas seseorang adalah melalui fakta. Semua bentuk dokumen, statistik, jaminan, dan hasil riset merupakan bukti objektif yang dapat mendukung kredibilitas. Cara-cara lain untuk menambah kredibilitas antara lain, pertama, jadilah seorang ahli atau pakar dalam bidang tertentu. Kedua, antusias terhadap materi yang disampaikan. Ketiga, objektif dalam melakukan penilaian sesuatu. Keempat, sikap format dapat membantu memfokuskan kebutuhan audiens. Kelima, kejujuran dapat menumbuhkan respek audiens. Keenam, intensitas yang baik akan membantu minat audiens. Dan yang terakhir, pengalaman latar belakang, baik sikap maupun kepercayaan sebelumnya yang dapat membantu mengidentifikasi audiens kita. Yang kedua ada kerangka argumentasi. Nah, kerangka argumentasi ini bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama ada attention atau perhatian. Nah, dalam fase ini kita bisa meyakinkan audiens segera di bagian permulaan awal kita mempunyai sesuatu yang berguna untuk disampaikan. Selanjutnya ada interest atau minat. Nah, kita di sini bisa menjelaskan tentang pesan-pesan yang akan disampaikan. Ketiga ada hasrat. Di sini kita bisa membuat audiens untuk mengubah keinginannya dengan menjelaskan bagaimana perubahan yang akan dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi mereka. Dan terakhir ada tindakan. Fase ini kita menyarankan tindakan spesifik yang kita inginkan terhadap audiens kita. Ketiga ada memilih daya pikat. Kebanyakan pesan-pesan persuasif menggunakan daya pikat dengan logika dan daya pikat yang emosional untuk melakukan persuasi audiens. Keseimbangan di antara keduanya bergantung pada 4 faktor yang penting. Yang pertama, tindakan yang kita harapkan. Kedua, harapan audiens kita. Ketiga, tingkat resistensi yang harus kita atasi. Dan terakhir, seberapa jauh kita mampu menjual ide atau gagasan kita tersebut kepada audiens. Yang pertama, ada pemikat emosional. Untuk melakukan persuasi terhadap audiens, kita dapat memanfaatkan emosi yang dilandasi dengan suatu argumentasi atau dalam bentuk simpati kepada audiens selama pemikat emosional tersebut sangat kuat. B, ada pemikat logis. Pemikat logis ini kita bisa bagi menjadi 3. Yang pertama ada analogi. Analogi adalah menggunakan suatu alasan dari bukti-bukti spesifik menuju bukti-bukti spesifik pula, atau menuju bukti-bukti yang lebih spesifik lagi. Kedua ada induksi. Induksi adalah memberikan alasan bukti-bukti spesifik menuju kesimpulan umum. Yang terakhir ada deduksi. Deduksi adalah pemberian alasan dari yang bersifat umum untuk melakukan kesimpulan yang spesifik. Yang C ada pertimbangan etika. Dalam pemahaman yang positif, persuasi yang dapat digunakan untuk mempengaruhi audiens dapat memberikan informasi dan menambah pemahaman audiens dengan memberikan informasi dan menambah pemahaman mereka dari berbagai hal. Tunjukkan suatu pertahanan kepada audiens kita dengan mengadopsi sikap audiens kita dengan perhatian yang jujur untuk dapat memenuhi kebutuhan dan minat mereka. Selanjutnya ada menulis permintaan persuasi. Yang pertama, permintaan persuasif untuk tindakan. Mulailah dengan kalimat yang mampu menggunakan perhatian pembaca untuk menunjukkan bahwa kita mengetahui sesuatu yang sangat diharapkan pembaca. Bahkan pesan persuasif yang sifatnya memuji atau menyanjung tentang pembaca juga dapat dibenarkan. Selanjutnya, pada bagian pertengahan, gunakan kalimat yang mampu menarik minat dan harapan pembaca.
Kemudian, akhiri tulisan dengan suatu permintaan atau tindakan spesifik. Kedua, permintaan dan pengaduan persuasif untuk penyesuaian. Kebanyakan surat pengaduan dimulai dengan penyampaian pesan-pesan rutin. Namun demikian, kita juga dapat menulis surat pengaduan persuasif dengan menambahkan bukti tambahan dan menggunakan teknik yang lebih menarik perhatian pembaca. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lili. Selanjutnya, penulisan pesan-pesan penjualan dan permohonan dana. Ada dua jenis pesan-pesan persuasif. Yang pertama itu surat penjualan atau sales letters. Yang kedua, surat permohonan bantuan dana atau fundraising letters. Kedua pesan tersebut memiliki perbedaan, yaitu pesan-pesan penjualan biasanya dikirim oleh organisasi yang berorientasi pada laba untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar mengeluarkan sejumlah uang atas produk mereka sendiri. Di lain pihak, pesan-pesan permohonan bantuan dana biasanya dikirim oleh organisasi nirlaba untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar memberikan bantuan dana atau lainnya kepada pihak lain. Keduanya juga memiliki persamaan, bersaing untuk bisnis dan kepentingan publik. Keduanya juga berusaha melakukan persuasi kepada pembaca untuk mengeluarkan uang atau waktu untuk menghasilkan suatu nilai tertentu yang ditawarkan. Selanjutnya, yaitu yang pertama ada perencanaan pesan-pesan penjualan. Salah satu tujuan untuk ketika merencanakan pesan-pesan penjualan adalah untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh tentang produk kita. Dalam penyampaian pesan persuasif, mulailah dengan melakukan analisis audiens dan memfokuskan pada bagian kebutuhan, minat, dan emosional mereka. Langkah selanjutnya adalah memilih poin penjualan produk atau manfaat yang paling menarik bagi audiens. Ketika melakukan komposisi pesan-pesan persuasif, fokuskan pada poin penjualan produk yang mampu menjadi daya pikat bagi audiens. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menyampaikan pesan-pesan penjualan, di antaranya melalui brosur, pengiriman surat, sampel, kartu, telepon, surat elektronik, dan iklan, media massa, dan elektronik. Yang kedua itu pengorganisasian dan komposisi pesan-pesan penjualan. Kebanyakan surat-surat penjualan atau sales letters disusun berdasarkan perencanaan organisasional atau AIDA yang digunakan untuk penulisan pesan-pesan persuasif. Mulai dengan menarik perhatian audiens, menumbuhkan minat audiens, mendorong hasil audiens, dengan menyampaikan apa manfaat terbaik bagi audiens, dan diakhiri dengan saran tindakan yang diperlukan bagi audiens. Yang pertama itu menarik perhatian. Penulisan surat-surat pada umumnya dimulai dengan bagaimana cara menarik perhatian audiens. Salah satu teknik yang umum digunakan untuk menarik perhatian audiens itu adalah dengan menggunakan kalimat tanya pada permulaan paragraf, dengan menekankan contoh produk terbaru, memberikan ilustrasi, dan memberikan solusi dari suatu masalah. Yang kedua, membangun minat. Dengan menekankan titik penjualan produk kepada audiens, dengan menempatkan titik penjualan utama dalam paragraf. Yang ketiga, meningkatkan hasrat. Dengan mengungkapkan manfaat utama bagi pembaca dalam kata-kata atau gambar grafik atau bagan yang lebih menarik, hal ini merupakan sesuatu yang akan ditindaklanjuti kemudian. Yang perlu juga mendapatkan perhatian adalah bahwa dalam menjelaskan manfaat suatu produk atau jasa kepada pembaca, cukup dalam garis besarnya saja dan tidak perlu terlalu rinci. Dan yang terakhir, memotivasi tindakan. Dengan memilih media penyampaian surat penjualan kepada pembaca yang memungkinkan mereka memberi tanggapan atas surat tersebut. Selanjutnya ada perencanaan pesan-pesan permohonan bantuan dana. Kebanyakan teknik yang digunakan untuk menulis surat-surat penjualan juga dapat digunakan untuk menulis surat permohonan bantuan dana atau fundraising letters. Selama teknik yang digunakan tersebut sejalan dengan audiens, tujuan, dan organisasi. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan surat permohonan bantuan dana, yaitu yang pertama, Anda harus mampu menjelaskan kebutuhan secara spesifik. Yang kedua,
Tunjukkan kepada pembaca betapa pentingnya donasi yang Anda sumbangkan kepada pihak lain. Yang ketiga, kemukakan secara jelas berapa jumlah donasi yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, jelaskan manfaat atau kegunaan donasi yang diberikan kepada pembaca. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan bab 12, dasar-dasar korespondensi bisnis. Pengertian surat dan surat bisnis. Surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan secara tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan bisnis maupun non-bisnis. Sedangkan yang dimaksud dengan surat bisnis adalah surat yang digunakan oleh seseorang, lembaga, organisasi, atau institusi untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis secara tertulis kepada pihak lain dengan menggunakan media tertentu. Sedangkan korespondensi bisnis adalah suatu kegiatan korespondensi antara satu pihak dengan pihak lain yang secara perorangan maupun lembaga yang berkaitan dengan dunia bisnis. Salah satu kegiatan bisnis adalah berorientasi pada motif keuntungan. Dalam menulis surat yang baik perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua, menggunakan kalimat yang sederhana. Yang ketiga, isi pesannya jelas, tegas, dan tidak bertele-tele. Dan yang keempat, jika menggunakan kertas, pilihlah kertas yang baik, bersih, dan perhatikan ukurannya. Tidak terlalu tipis maupun tidak terlalu tebal. Namun, dengan seiring perkembangan teknologi, seseorang dapat menulis pesan dan mengirimkan pesan secara elektronik ataupun bisa dikatakan menggunakan email, serta dapat mengirim surat lamaran kerja dan resume melalui internet. Tapi hal ini tidak bisa menggeser atau menggantikan surat kertas yang ada sejak dulu kala. Keberadaan surat elektronik dianggap sebagai salah satu alternatif komunikasi yang melengkapi surat kertas yang telah ada sebelumnya. Fungsi surat bisnis. Yang pertama, sarana komunikasi. Sarana komunikasi. Surat bisnis berfungsi sebagai pembawa pesan-pesan bisnis dari pengirim pesan kepada pihak lain. Pengirim surat perlu memperhatikan berbagai kaidah penting dalam penulisan surat, objektivitas sistematika, kesederhanaan, dan kemudahan pesannya untuk dipahami. Yang kedua, alat untuk menyampaikan pemberitahuan, permintaan atau permohonan, serta buah pikiran atau gagasan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis, seperti surat permintaan informasi produk baru, surat penawaran produk baru, surat pemesanan produk, surat penagihan, surat penerimaan, surat penolakan, dan surat pengaduan. Yang ketiga, alat bukti tertulis atau dokumen tertulis, seperti surat perjanjian dan jual beli, surat perintah kerja, surat kerjasama, surat bukti tanda terima, dan faktur. Melalui surat-surat bisnis yang dapat dipakai sebagai alat bukti historis, seseorang dapat melakukan pengecekan atas berbagai kegiatan bisnis yang telah dilakukan pada masa lalu, sehingga dapat dipakai sebagai bahan untuk memprediksi kegiatan bisnis di masa depan. Lalu yang keempat, alat untuk mengingat. Misalnya surat-surat bisnis yang diarsipkan. Pada saat dibutuhkan, surat-surat tersebut dapat dilihat atau dicek kembali untuk mengingat berbagai kegiatan yang telah dilakukan di masa lalu atau sebelumnya. Lalu, bukti sejarah atau historis. Misalnya surat-surat izin pendirian usaha, surat kepailitan usaha, dan surat penggabungan usaha. Surat-surat bisnis tersebut
menjadi catatan yang sangat berharga sebagai bukti historis dalam dunia bisnis. Lalu pedoman kerja, misalnya surat keputusan dan surat perintah instruksi kerja. Surat bisnis tersebut berfungsi sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan suatu kegiatan bisnis. Dan yang terakhir, media promosi bagi pengirim surat. Dalam perkembangannya, surat bisnis dapat juga digunakan oleh si pengirim surat untuk mempromosikan perusahaan, termasuk produk-produk yang dihasilkan, termasuk jasa, kepada pihak lain, baik perseorangan maupun lembaga atau organisasi. Sebagai contoh, surat perkenalan perusahaan, surat penawaran produk, dan surat pemberitahuan dapat juga diiklankan melalui media massa. Selanjutnya adalah pengelompokan surat. Secara umum, surat dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, pengelompokan surat menurut wujudnya. Surat menurut wujudnya sendiri dibagi ke dalam 6 jenis. Yang pertama adalah surat bersampul. Surat bersampul merupakan surat yang dikirim oleh seseorang kepada orang lain yang terdiri atas kertas, surat, dan amplop dengan berbagai ukuran. Surat bersampul dimaksudkan agar menjaga kerahasiaan isi surat agar tidak diketahui oleh orang yang tidak berhak menerima surat tersebut. Lalu yang kedua ada kartu pos. Kartu pos merupakan surat terbuka yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan singkat atau pendek dan praktis. Karena kartu pos berukuran sangat kecil, maka harus diusahakan agar pesan-pesan penting saja yang disampaikan. Dalam bisnis, kartu pos dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan secara singkat seperti pemesanan atau penawaran suatu produk. Yang selanjutnya ada warkat pos. Warkat pos merupakan surat yang wujudnya berupa gabungan kertas surat dan amplop. Kertas warkat pos dibuat sedemikian rupa sehingga apabila kertas dilipat akan membentuk amplop. Yang keempat ada telegram dan telex. Telegram merupakan berita yang tercetak dan disampaikan dari jarak jauh. Menurut dirinya sendiri, telegram dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu telegram dinas pemerintah dan telegram swasta. Sedangkan telex merupakan pertukaran berita yang tercetak dari jarak jauh. Lalu yang kelima ada memo dan nota. Memo adalah surat yang digunakan oleh pimpinan untuk menyampaikan pesan-pesan singkat berupa pemberitahuan, permintaan, atau hal-hal lain dalam organisasi. Dalam hal ini adalah internal organisasi. Sedangkan nota adalah pesan singkat yang dibuat pimpinan untuk meminta data atau informasi penting dalam organisasi. Lalu yang terakhir ada surat tanda bukti, yang merupakan surat yang berfungsi sebagai tanda bukti pengakuan yang sah atas pembayaran tertentu antara suatu pihak kepada pihak lain. Contohnya seperti faktur dan kwitansi. Lalu pengelompokan surat yang kedua ada menurut pemakaiannya. Menurut pemakaiannya, surat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, surat pribadi. Surat pribadi merupakan surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan atau hal-hal yang sifatnya personal. Karena bersifat pribadi, maka jenis surat ini tidak memiliki format tulisan yang baku dan cenderung bersifat informal. Lalu yang kedua ada surat dinas. Surat dinas yang merupakan surat
yang berkaitan dengan kepentingan tugas dan kegiatan dinas instansi pemerintah. Karena berkaitan dengan kegiatan kedinasan dan bersifat formal, maka surat dinas ini memiliki format penulisan yang baku yang digunakan dalam kegiatan korespondensi suatu instansi tertentu. Lalu yang ketiga ada surat bisnis, merupakan surat yang digunakan orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha bisnis seperti bidang usaha produksi, perdagangan, dan jasa. Surat bisnis harus dibuat dengan sebaik-baiknya, jelas, dan menarik perhatian pembaca, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta dikelola secara profesional oleh pegawai yang memiliki keahlian dalam bidang korespondensi. Selanjutnya, ada surat sosial. Surat sosial merupakan surat yang digunakan oleh organisasi atau lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan untuk berbagi kepentingan sosial bagi masyarakat pada umumnya. Hal yang termasuk dalam lembaga-lembaga sosial antara lain seperti Lembaga Yayasan Peduli AIDS, Yayasan Peduli Korban Narkoba, lembaga keagamaan, dan lembaga lain yang memiliki misi sosial. Contohnya meliputi surat pemberitahuan kepada instansi terkait, surat permohonan bantuan dana kepada donatur, dan surat ucapan terima kasih kepada donatur. Lalu yang ketiga, pengelompokan surat berdasarkan sasaran yang dituju. Surat menurut sasaran yang dituju sendiri terdapat 3 jenis. Yang pertama, ada surat biasa, merupakan surat yang dibuat oleh seseorang atau organisasi lain yang berisi suatu informasi yang bersifat umum dan bukan bersifat pribadi atau privasi. Apabila surat bersifat terbuka atau tanpa amplop, maka orang lain dapat membaca isi surat tersebut. Namun, jika surat dimasukkan ke dalam amplop, sebaiknya orang yang tidak berhak menerima surat tidak memaksakan diri untuk membacanya. Lalu, yang kedua, ada surat edaran, merupakan surat pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan oleh seseorang atau suatu lembaga yang ditujukan kepada orang atau lembaga lain dalam jumlah yang banyak. Misalnya seperti surat edaran tentang hari kerja dan hari libur, lalu upacara bendera hari-hari besar nasional, dan jadwal penggunaan seragam kerja. Lalu yang ketiga, ada surat pengumuman, merupakan surat yang berisi pemberitahuan tentang sesuatu hal yang perlu diketahui oleh karyawan suatu organisasi ataupun masyarakat luas, bila surat tersebut disebarluaskan melalui media massa. Misalnya seperti pengumuman tentang dibukanya lowongan pekerjaan suatu perusahaan, pemberitahuan untuk mewaspadai munculnya produk tiruan, dan pemberitahuan pindah alamat kantor yang baru. Pengelompokan surat yang keempat menurut sifatnya. Surat menurut sifatnya sendiri dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada surat biasa. Surat biasa merupakan surat yang isinya bersifat biasa, bukan rahasia, dapat beramplop dan tanpa amplop. Yang kedua, ada surat konfidensial atau surat terbatas. Merupakan surat yang termasuk rahasia, tetapi terbatas untuk kalangan tertentu. Artinya, surat tersebut ditujukan untuk pejabat tertentu dan bukan untuk disebarluaskan dalam suatu organisasi. Misalnya seperti surat hasil rapat pimpinan, lalu surat penilaian kinerja manajer, dan surat hasil keputusan wawancara kerja. Lalu yang ketiga, ada surat rahasia, merupakan surat yang isinya hanya boleh dibuka dan dibaca oleh orang atau pejabat tertentu dalam organisasi. Ini berarti bahwa hanya orang atau pejabat yang dituju saja yang mempunyai hak untuk membaca
dan membukanya. Yang kelima, ada pengelompokan surat menurut urgensi penyelesaiannya. Yang pertama ada surat biasa. Merupakan surat yang penanganannya diperlakukan biasa saja atau tidak ada perlakuan khusus atas surat tersebut. Biasanya surat biasa dibebani dengan perangko pengiriman yang biasa atau standar minimal untuk pengiriman surat. Lalu yang kedua ada surat segera, merupakan surat yang memerlukan penanganan secepat mungkin atau dilakukan dengan segera, meskipun tingkat penanganannya tidak secepat surat kilat. Lalu yang terakhir ada surat kilat, merupakan surat yang memerlukan penanganan yang sangat segera, harus didahulukan dan memperoleh perlakuan khusus daripada surat-surat yang lainnya. Dan pengelompokan surat yang terakhir menurut isi dan maksudnya. Pengelompokan surat menurut isi dan maksudnya sangat bergantung pada maksud dan tujuan pengiriman surat, karena maksud dan tujuan pengiriman surat antara yang satu dengan yang lainnya pasti berbeda. Belum lagi jenis suratnya pun sangat bervariasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mafita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagian surat dan bentuk surat. Secara umum, bagian surat baik untuk surat dinas maupun surat bisnis mencakup beberapa komponen penting. Yang pertama, kepala surat atau kop surat. Jadi, kepala surat atau kop surat sendiri merupakan ciri khas suatu lembaga, organisasi bisnis, badan, atau instansi yang mencakup nama instansi atau organisasi, alamat lengkap, nomor telepon, nomor faksimail, nomor kontak pos, alamat kawat, alamat situs web dan email, serta logo atau lambang instansi tersebut. Untuk beberapa contoh kop surat dapat dilihat pada Praga 12.1, halaman 178 buku komunikasi bisnis Joko Purwanto. Lalu yang kedua, ada tanggal surat. Tanggal surat berfungsi untuk memberitahukan kepada penerima surat kapan surat itu ditulis. Sebagaimana diketahui, pengiriman surat kadang-kadang cepat sampai ke tujuan, tetapi kadang-kadang juga lambat. Dengan tercantumnya tanggal surat, penerima surat akan mengetahui berapa lama surat itu dalam perjalanan. Untuk contoh tanggal surat dapat dilihat pada Praga 12.2, halaman 179. Lalu yang ketiga ada nomor, lampiran, dan hal atau perihal. Untuk surat-surat dinas dan surat-surat bisnis, biasanya terdapat nomor urut penulisan surat sesuai dengan kode pengarsipan yang telah dianut. Penomoran ini bersifat bebas dan paling tidak akan mempermudah para petugas dalam melakukan penelusuran kembali ketika sewaktu-waktu diperlukan. Penulisan kata hal atau perihal dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu sebelum penulisan alamat yang dituju, setelah penulisan alamat yang dituju, dan setelah penulisan salam pembuka. Untuk contoh hal atau perihal dapat dilihat pada Praga 12.3, halaman 180. Lalu yang keempat, nama dan alamat surat. Dalam penulisan nama seseorang yang akan dituju, hendaklah diperhatikan betul-betul kebiasaan memanggil nama yang bersangkutan, termasuk penggunaan kata sapaan seperti bapak, ibu, dan saudara, maupun gelar akademik atau gelar kehormatan. Untuk contohnya dapat dilihat pada Praga 12.4 halaman 181. Lalu yang kelima yaitu salam pembuka. Salam pembuka merupakan sapaan penghormatan yang dilakukan oleh pengirim pesan kepada pihak lain sebelum menyampaikan maksud atau tujuan penulisan surat. Penggunaan salam pembuka dalam penulisan sebuah surat sangatlah bervariasi, sesuai dengan suasana surat yang ingin disampaikan, yaitu formal maupun informal. Lalu yang keenam, yaitu isi surat.
Isi surat merupakan inti surat yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada penerima surat. Secara umum, dalam menulis isi surat, usahakan untuk tetap menggunakan kata-kata atau istilah yang mudah dipahami, atau tidak bertele-tele. Secara garis besar, isi surat mencakup 3 hal penting, yaitu paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Untuk contoh paragraf pembuka terdapat pada halaman 182. Salah satunya yaitu, Lembaga Pelatihan Denmark sangat peduli pada peningkatan sumber daya manusia bidang pemasaran, sehingga dan selanjutnya. Lalu, dalam paragraf isi perlu dikemukakan apa yang sebenarnya ingin disampaikan kepada si penerima surat. Namun, yang terpenting lagi adalah bahwa isi surat hendaknya disampaikan secara singkat, lugas, dan jelas. Lalu untuk contoh paragraf penutup dapat dilihat pada halaman 183. Salah satunya yaitu, atas kehadiran saudara kami ucapkan terima kasih. Lalu yang ketujuh ada salam penutup. Surat yang baik memerlukan salam penutup sebagai suatu ungkapan sikap respek atau hormat, sopan, atau etika berkirim surat. Salam penutup yang lazim digunakan dalam surat menyurat antara lain hormat kami, hormat saya, salam takzim, salam kami, atau wassalam. Lalu yang kedelapan ada tanda tangan, nama jelas, dan jabatan. Surat dinas dan surat bisnis dianggap sah jika ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, yaitu pimpinan suatu instansi, lembaga, atau organisasi. Nama pengirim surat ditulis di bawah salam penutup. Setelah surat ditandatangani, nama pengirim dan jabatan perlu juga dicantumkan dalam surat tersebut. Dalam kaitannya dengan penulisan nama pengirim surat, perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, penulisan nama pengirim tidak perlu menggunakan huruf kapital seluruhnya, tetapi menggunakan huruf kapital pada setiap unsur. Yang kedua, nama tidak perlu ditulis dalam kurung, tidak perlu bergaris bawah, dan tidak perlu diakhiri dengan tanda titik. Dan yang ketiga, nama jabatan dapat dicantumkan di bawah nama pengirim. Lalu yang kesembilan yaitu tembusan. Kata tembusan yang ditulis huruf awal kapital diletakkan di sebelah kiri pada bagian kaki surat, lurus dengan nomor dan hal, serta sejajar dengan nama pengirim surat. Kata tembusan diikuti tanda titik 2 tanpa digaris bawahi. Bagian ini hanya dicantumkan jika surat itu memerlukan tembusan untuk beberapa instansi atau pihak lain yang ada kaitannya dengan surat tersebut. Untuk contoh tembusan dapat dilihat pada halaman 185. Salah satunya manajer personalia PT Untung Pratama atau saudara Putra Kusuma. Yang ke-10 yaitu inisial. Inisial yang disebut juga sandi merupakan tanda pengenal bagi petugas yang membuat konsep dan yang mengetik surat tersebut. Inisial berguna untuk mengetahui siapa pengonsep dan pengetik surat, sehingga jika terjadi kesalahan dalam pengetikan surat tersebut, pengonsep dan pengetik surat tersebut dapat dihubungi dengan mudah. Bentuk surat adalah suatu pola surat menurut susunan letak bagian-bagian surat. Setiap bagian surat mempunyai peranan yang sangat penting, artinya sebagai identifikasi atau petunjuk pengelolaan suatu surat. Menurut pola umum dalam surat menyurat, ada beberapa bentuk surat, yaitu yang pertama bentuk lurus penuh atau full block style, yang kedua bentuk lurus atau block style, yang ketiga bentuk setengah lurus atau semi block style, yang keempat bentuk bertekuk atau indented style, yang kelima bentuk paragraf menggantung atau banging paragraph style, yang keenam bentuk surat Amerika atau American style, dan yang terakhir bentuk surat Inggris atau British style.
Bentuk-bentuk surat beserta contoh-contohnya dapat dilihat pada peraga 12.5 sampai 12.20 pada buku komunikasi bisnis, halaman 186 sampai halaman 201. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bahasa surat. Melalui penggunaan bahasa tulis yang dituangkan dalam sebuah surat, bagaimana alur pemikiran seseorang secara tidak langsung dapat dipahami, termasuk sejauh mana respek pengirim surat terhadap pihak lain. Untuk surat-surat resmi maupun surat-surat bisnis, pilihan kata hendaknya memenuhi syarat yang baik atau baku, atau lazim, atau umum, atau biasa, dan cermat. Perlu dihindari penggunaan kata-kata yang belum diakui kebakuannya. Di samping pemilihan kata yang baik, menulis surat-surat bisnis juga perlu memilih kata yang lazim dalam masyarakat, yaitu kata-kata yang sudah dikenal. Untuk menghindari kesalahpahaman bagi pihak lain, sebaiknya perlu dicantumkan kata asing di belakangnya dengan memberi tanda kurung dan huruf miring. Pada halaman 202 terdapat tabel 12.1. Di situ ada daftar sebagian contoh kata baku dan tidak baku yang dapat dilihat oleh teman-teman. Di samping pemilihan kata yang baku dan lazim, bahasa surat bisnis juga perlu mempertimbangkan pemilihan kata secara cermat. Dalam hal ini, pengirim surat sebaiknya melihat kedudukan dari siapa penerima surat. Apakah pangkat atau kedudukannya lebih tinggi, ataukah penerima surat mempunyai kedudukan yang sederajat dengan pengirim surat. Sebagai contoh, penggunaan sapaan Bapak, Ibu, Saudara, dan Anda harus tepat atau sesuai dengan pangkat dan kedudukan penerimaan surat. Pemilihan kata secara cermat perlu diperhatikan secara seksama. Meskipun suatu kata mempunyai pengertian yang sama, tetapi kalau kurang tepat dalam penggunaannya dalam suatu kalimat akan berakibat kurang baik bagi penerima surat. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Berikut adalah format lipatan surat dan amplop. Format atau bentuk lipatan surat yang baik merupakan bagian dari etika yang berkorespondensi dalam dunia bisnis. Bentuk lipatan yang terkesan, asal-asalan akan membentuk kesan atau citra yang tidak baik bagi pengirimannya. Format lipatan surat. Ada beberapa bentuk format lipatan surat yang lazim digunakan dalam korespondensi bisnis. Yang pertama, lipatan baku, yang kedua lipatan setengah baku, yang ketiga lipatan akordeon, yang keempat lipatan setengah akordeon, yang kelima lipatan tunggal, yang keenam lipatan ganda atau paralel, yang ketujuh lipatan model Prancis, yang kedelapan lipatan model Baron. Berikut aneka bentuk amplop. Amplop berfungsi sebagai salah satu cara menjaga kerahasiaan isi surat. Pengiriman surat-surat, proposal, dan laporan bisnis dalam amplop merupakan bagian dari etika berkorespondensi, juga sekaligus berfungsi sebagai media promosi bagi suatu organisasi bisnis atau perusahaan. Amplop dapat dikelompokkan berdasarkan wujud, ukuran, dan penggunaannya. Berdasarkan wujudnya, amplop dapat dibedakan menjadi dua, yaitu amplop biasa dan amplop berjendela. Berdasarkan ukurannya, amplop dapat dibedakan menjadi amplop resmi, amplop kartu, amplop bisnis, amplop pendek, amplop panjang, amplop besar, amplop katalog. Amplop mata berkait, amplop kancing bertali. Berdasarkan penggunaannya, amplop dapat dibedakan menjadi amplop katalog, amplop mata berkait, amplop kancing bertali. Contoh-contoh surat bisnis. Yang pertama, surat pemesanan. Surat pemesanan adalah salah satu surat bisnis yang lazim dijumpai dalam dunia bisnis, baik pada perusahaan yang bergerak pada proses pengolahan, perdagangan, maupun jasa. Yang kedua, surat konfirmasi. Surat konfirmasi adalah surat yang berisi tentang penjelasan tertentu yang lebih berfungsi sebagai pemberitahuan, penegasan, atau meyakinkan atas sesuatu. Misalnya, surat konfirmasi yang berkaitan dengan pemesanan barang, pengiriman barang, penawaran harga khusus, atau pengubahan prosedur dan kebijakan. Yang ketiga, surat pengaduan.
Surat pengaduan adalah surat yang berisi pengaduan pelanggan kepada pihak lain dengan cara-cara yang baik, karena pelanggan merasa dirugikan atau dikecewakan, agar memperoleh solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Yang keempat, surat permintaan informasi. Surat permintaan informasi adalah surat yang dikirimkan oleh seseorang, kelompok, atau lembaga untuk meminta berbagai informasi penting kepada pihak lain, baik perseorangan atau lembaga. Salah satu contoh permintaan informasi tentang aneka produk baru, jasa pendidikan dan pelatihan atau diklat, berbagai bidang keahlian, jasa perbaikan dan pemeliharaan aneka jenis mesin dan elektronik, jasa perantara penjualan properti, dan sebagainya yang diiklankan di berbagai media cetak maupun elektronik. Yang kelima, surat ucapan selamat. Surat ucapan selamat adalah surat yang dikirimkan oleh perorangan, kelompok, maupun lembaga yang berisi pemberian ucapan selamat atas keberhasilan seseorang, kelompok, maupun lembaga dalam melakukan sesuatu kegiatan atau pekerjaan. Yang keenam, surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan adalah surat yang dibuat oleh perorangan atau organisasi yang berisi pemberitahuan kepada pihak lain baik perorangan maupun organisasi. Misalnya surat yang memberitahukan tentang pindah alamat kantor, perubahan nomor telepon, perubahan logo perusahaan, pergantian pemimpin perusahaan, perusahaan harga, pembukaan kantor perwakilan yang baru, dan peluncuran produk baru. Yang ketujuh, surat penagihan. Surat penagihan adalah surat yang digunakan untuk menagih hutang pihak lain yang telah melampaui waktu yang telah ditentukan. Yang kedelapan, surat peringatan. Surat peringatan adalah surat yang ditulis oleh seseorang atau organisasi yang ditujukan kepada pihak lain, baik seseorang maupun organisasi yang berisi peringatan atas sesuatu hal. Misalnya, surat peringatan kepada debitur untuk segera melunasi utangnya, atau surat peringatan untuk pelanggan agar tidak mampu tertipu dengan produk tiruan atau bajakan. Yang kesembilan, surat perintah kerja. Surat perintah kerja adalah surat yang ditulis untuk pimpinan suatu perusahaan kepada pihak lain yang berisi perintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah disepakati. Yang ke-10, surat pengumuman. Surat pengumuman adalah surat yang digunakan oleh seseorang atau organisasi untuk mengumumkan sesuatu kepada pihak lain, baik seseorang atau organisasi, yang dilakukan dengan cara-cara tertentu, seperti pengumuman dipasang di papan pengumuman atau media massa. Yang ke-11, surat undangan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham adalah salah satu forum tertinggi dalam suatu organisasi bisnis yang sangat strategis bagi pengambilan keputusan strategis, seperti keputusan yang berkaitan dengan bagaimana pengembangan bisnis ke depan dan bagaimana menentukan para manajer puncak yang benar-benar profesional di bidangnya. Yang ke-12, surat kuasa. Surat kuasa adalah surat pelimpahan kekuasaan yang dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pihak pertama sebagai orang yang memberikan kuasa kepada pihak lain, sebagai orang yang menerima kuasa untuk melakukan dan bertindak sesuatu atas nama pemberi kuasa. Dan yang terakhir adalah surat perjanjian. Surat perjanjian adalah surat yang berisi perjanjian yang dilakukan antara pihak yang satu kepada pihak yang lain tentang suatu hal. Jenis surat yang digunakan untuk membuat surat perjanjian adalah surat bersegel atau surat yang dilengkapi dengan nilai materai tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.